Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Kalau di Manado pernah ada kejadian, Bu. Sopir tabrak anjing. Dicari tahu mana tuh sopir? Di Manado ini kejadian. Fakta ini Pak Kades. Ditanya, berapa saya bayar? Kebetulan yang dia tabrak ini anjing baru beranak. Rupa-rupanya kalau ditabrak itu hitung berapa butir. Berapa butir payudara itu. Anjing kan dari atas sampai ke bawah sini ada 15 butir barangkali. 15 juta. Bayangkan. Satu butir 1 juta. Wah, kata yang sopir, lebih baik saya tabrak oma yang lewat tadi daripada saya tabrak anjing. Ada oma lewat cuma 2. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Ustadz Yahya Waloni versus anjing. Ditulis Cak Anton di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Ustadz Yahya Waloni adalah seorang mu'alaf yang kini disebut sebagai Ustadz oleh pendukung-pendukungnya. Kalau saya pribadi menganggap tidak ada yang istimewa bagi orang-orang yang mengaku terberkati, tercerahkan, mendapatkan hidayah, lalu pindah agama. Pindah ke agama apapun itu menurut saya adalah hal yang biasa dan hak setiap orang. Sebab pandangan tentang sebuah kebenaran dalam keyakinan itu sebatas dari sudut di mana kamu memandang. Menurut saya sangat aneh ketika ada kelompok yang mengagungkan pemeluk agama yang baru masuk, namanya baru masuk. Bukankah sejatinya mereka seharusnya lebih banyak belajar? Bukan untuk mengajarkan. Masa pembelajarannya pun sebelum lama dibandingkan dengan orang yang sudah dari kecil memeluk agama tersebut. Namun sayangnya, banyak orang yang memberi panggung pada orang-orang baru tersebut. Berdiri di belakang mimbar dan memberi kesaksian dalam rangka euforia mencoba memberi penguatan iman kepada yang lain. Bahkan sebagai promosi bahwa agama yang saat ini ia peluk adalah agama yang paling benar di atas muka bumi ini. Padahal, setiap umat beragama akan menganggap agama yang dipeluknya adalah agama yang paling benar. Kalau semua melakukan hal yang sama dan melupakan empati, yang ada akan menimbulkan rasa saling benci antar sesama anak manusia dari tahun ke tahun hingga abad ke abad. Dalam ceramah Ustadz Yahya Waloni sempat viral dengan mengatakan antara Kristen dan Katolik itu beda, namun memiliki persamaan, yaitu pro terhadap setan. Saya sih tidak kaget dan malas untuk berpikir karena yang dihinanya adalah manusia dan bisa melakukan pembelaan atau klarifikasi dengan bertanya, "Tolong jelaskan yang pro setannya di mana?" Tetapi ini beda. Kali ini Ustadz Yahya Waloni menyerang anjing, hewan dalam ceramahnya. Ia secara tidak langsung melakukan propaganda bahwa anjing itu layak dibunuh karena najis. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Anjing sebagai hewan, ia tidak bisa beradu argumen dan tidak bisa membantah ketika Ustadz Yahya Waloni secara tidak langsung menyerukan pembantaian terhadap kaum si anjing tersebut. Meskipun saya manusia, saya mencoba membela si anjing yang dianggap oleh Ustadz Yahya Waloni sebagai makhluk yang layak untuk dibunuh. Pembelaan saya terhadap si anjing adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi orang yang beriman tentu saja percaya bahwa apa yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun dianggap najis dan haram,
Anjing pun diyakini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kan? Si anjing pun tidak bisa memilih takdir agar dilahirkan dalam rahim onta, yang bahkan kencingnya aja ada yang menganggapnya sebagai obat untuk diminum. Yang kedua, anjing tidak pernah melakukan propaganda untuk menyerang manusia, terutama para jemaahnya, Ustadz Yahya Waloni. Tetapi mengapa Yahya Waloni mempropaganda para jemaahnya untuk membunuh anjing? Wow. Yang ketiga, anjing juga kerap membawa manfaat bagi umat manusia. Bahkan sang anjing kerap menjadi teman yang paling setia bagi umat manusia. Manusia dengan manusia bisa saling berkhianat, tetapi anjing kepada manusia bisa setia hingga ia mati. Yang kelima, anjing kerap digunakan oleh manusia untuk kepentingannya seperti menjadi anjing pelacak dan bahkan sebagai anjing pemburu. Anjing pun kerap membantu manusia untuk menjaga keamanan, seperti di perumahan. Bahkan anjing pun rela bertaruh nyawa demi manusia saat melakukan tugasnya. Yang keenam, meskipun anjing adalah hewan yang dianggap najis, apakah salah kalau mereka memiliki hak untuk hidup di atas muka bumi ini yang katanya diciptakan oleh Zat yang sama telah menciptakan si anjing dan juga manusia? Yang ketujuh, mungkin masih banyak lagi. Kita sebagai manusia sudah cukup mengambil hak makhluk lain karena menganggap diri sebagai makhluk paling sempurna. Makhluk lain gak perlu dibunuh saja sudah bisa terbunuh dengan ulah kita yang kerap mengganggu ekosistem makhluk-makhluk lainnya. Begitu juga dengan habitat anjing yang mestinya hidup di hutan, sama seperti hewan-hewan lainnya. Jikalau manusia tidak mau berbagi tempat dengan si anjing, paling tidak nggak usah mempropagandakan pembantaian. Jadi sebagai penutup, jika ada yang bilang pendakwa kok begitu modelnya, maka jawaban saya adalah nggak ada yang salah dari pendakwa seperti Ustadz Yahya Waloni kalau ingin menyalahkan. Yang salah mungkin orang-orang yang masih rame hadir dalam dakwanya. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.